Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa TVRI di seluruh Nusantara, dari Istana Negara Republik Indonesia, sesaat lagi kita akan menyaksikan siaran langsung peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1436 Hijriah 2015 Masehi. Acara pada malam hari ini akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia bersama Ibu Haja Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia bersama dengan Ibu Haja Mufidah Yusuf Kala. Adapun tema pada malam hari ini adalah meningkatkan mental kerja melalui spirit Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mengikuti acara secara lengkap, kita akan bergabung bersama Damas Mulyono. Selamat menyaksikan. Terima kasih Maya Susanti. Saudara penonton di seluruh tanah air, seperti telah dikemukakan tadi oleh rekan Maya Susanti, bahwa pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW di Istana Negara Jakarta ini, nanti akan disampaikan uraian hikmah Maulid Nabi yang bertema membangun mental kerja melalui spirit Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haji Abdul Muti MED. Dan pada kesempatan ini sudah hadir kecuali sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja, juga sudah hadir para duta besar negara sahabat, ya, Maya. Dan seperti tema tadi adalah mengenai membangun mental kerja melalui spirit Maulid Nabi Muhammad SAW. Presiden Joko Widodo bersama dengan rombongan sesaat lagi akan memasuki ruangan tempat acara yang akan diselenggarakan pada malam hari ini. Dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW seperti ini tentunya bukan hanya sekedar merupakan peringatan hari kelahiran, ya, tetapi mengandung makna yang lebih dalam, yaitu makna perayaan ataupun peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW adalah mengenang bahwa kelahiran Nabi besar Muhammad SAW adalah suatu berkah bagi masyarakat ataupun bagi umat muslim di seluruh dunia. Dan juga keteladanan dari Nabi besar Muhammad SAW adalah merupakan satu keteladanan yang sangat penting, terutama bagi umat muslim di seluruh dunia, karena dengan keteladanan beliau maka bukan hanya menunjukkan kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW, tetapi juga memberikan arahan dan tuntunan bagaimana kita berperilaku selama hidup di dunia dan juga hingga di akhirat nanti, insya Allah, ya. Dan beberapa ulama juga menerangkan bahwa mengadakan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan cara mengumpulkan banyak orang dan dibacakan ayat-ayat Al-Quran serta diterangkan sejarah kehidupan dan perjuangan Nabi sejak kelahiran hingga wafat, juga diadakan pula sedekah berupa makanan dan hidangan lainnya dengan cara tidak berlebihan, adalah perbuatan bid'ah hasanah, yang berarti bid'ah yang baik, yang dimana orang yang menyelenggarakan ataupun bagian yang menyelenggarakan akan mendapatkan pahala, serta orang-orang yang juga menghadiri merupakan wujud kegembiraan, kecintaan atau mahabbah kepada Rasulullah. Ya, saudara penonton di seluruh tanah air, misi kenabian Muhammad SAW yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak mulia. Sebagaimana sabda beliau, aku diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak mulia, dan akhlak adalah kunci pokok bagi tegaknya panji-panji kehidupan umat manusia. Satu pembelajaran penting yang dapat kita terima dari Nabi Muhammad SAW adalah beliau memulai segala sesuatu dari diri sendiri. Sabda Nabi yang populer adalah ibda bi nafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Dan Nabi juga menyatakan demikian karena memahami bahwa perubahan sosial tidak akan terjadi tanpa perubahan kultural, dan juga perubahan kultural mustahil terjadi
tanpa perubahan individual. Jadi boleh dikatakan bahwa perubahan individual adalah induk dari segala perubahan, teladan, dan biasa kita menyebutnya seperti itu. Baiklah, saudara penonton di seluruh tanah air, sesaat lagi Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla tiba di tempat acara, dan sesaat lagi akan kita ikuti lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Iriana Joko Widodo. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kalla. Hadirin para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1436 Hijriah 2015 Masehi segera kita mulai. Dan marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah kita ikuti bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, surat Al-Imran, ayat 159 sampai dengan 160, dan surat Al-Ahzab, ayat 21, oleh Qori'ah terbaik 1, pada seleksi tilawatil Quran Nasional ke-22 tahun 2013 di Provinsi Bangka Belitung, Saudari Sri Subhiyah, dan sari tilawah akan dibacakan oleh Saudara Mulyadi Aziz dari Radio Republik Indonesia, Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, tidak memberi pertolongan, maka siapakah gerangan
yang dapat menolong kamu selain dari Allah sesudah itu. Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Dan dia banyak menyebut Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saudara penonton di seluruh tanah air, Anda masih mengikuti Bapak Ibu secara hadirin yang langsung kami muliakan, peringatan berikutnya Maulid mari Nabi kita Muhammad simak Sallallahu bersama Alaihi Wasallam dari uraian Istana hikmah Maulid Negara Nabi besar Jakarta. Muhammad Kini kita Sallallahu ikuti Alaihi Wasallam uraian dengan tema hikmah Maulid Nabi membangun Muhammad mental Sallallahu kerja Alaihi Wasallam. melalui spirit Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan disampaikan oleh Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dr. Haji Abdul Mukti MED. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala Muhammadan bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira wa asyraqatil ardu bi nuri risalatihi barra wa bahra wa kana rabbuka muhsinan qadira. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad alladzi awdaha manhajal haqq hatta adha musyriqan munira wa ala alihi wa ashabihi wa man kana lahu alal haqqi dhahira, amma ba'd. Bapak Presiden beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala, para pimpinan lembaga negara, para duta besar negara-negara sahabat, para menteri kabinet kerja, para alim ulama, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, berkat hidayah, inayah, dan taufik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, malam ini kita bersilaturahim memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dengan rahmat, kudrat dan irodatnya menganugerahkan kemerdekaan, kedaulatan, kedamaian, dan keamanan bagi bangsa Indonesia. Alhamdulillah, Allah yang Maha Kaya menjadikan Indonesia negeri dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, panorama yang mempesona, dan keragaman suku yang berbudaya. Bapak Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi Muhammad oleh pemerintah merupakan tradisi kenegaraan yang penting dan penuh makna. Pertama, peringatan Maulid merupakan akomodasi negara terhadap tradisi dan identitas Islam Indonesia. Kedua, peringatan Maulid membuktikan komitmen pemerintah dalam membangun kehidupan mental spiritual sebagai modal rohaniah bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita menjadi bangsa yang berkemajuan, hebat, dan bermartabat. Ketiga, peringatan Maulid menunjukkan kecintaan kaum muslim Indonesia
terhadap Nabi Muhammad SAW dan sarana edukatif untuk dapat meneladani keluhuran akhlaknya. Kiai Haji Mas Mansur, seorang pahlawan nasional dan ketua Muhammadiyah, mengatakan, walaupun terdapat perbedaan mengenai hukum perayaan Maulid, peringatan Maulid yang dilaksanakan secara khidmat merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meneladani kehidupan Nabi Muhammad dan para Rasulullah adalah bagian dari ajaran dan akhlak Islam, sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah. Di dalam Al-Quran, lafadz uswatun hasanah disebutkan 3 kali. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 21, surat Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Menurut Jamakhsyari dalam tafsir Al-Kasyaf, ayat-ayat tersebut dapat dibaca dengan bacaan uswah atau iswah. Kata uswah mengandung pengertian keutamaan dalam diri Rasulullah atau teladan. Dimensi basyariah, insaniyah, dan nubuwah Muhammad adalah teladan yang dapat menimbulkan keutamaan bagi orang-orang yang mengikutinya. Sedangkan kata iswah berarti mengikuti atau nama dari suatu yang diikuti. Iswah berasal dari kata alif sin waw yang berarti menyembuhkan, memperbaiki, dan mendamaikan. Para Rasulullah adalah teladan yang dengan keluhuran akhlaknya mampu menyembuhkan penyakit sosial, menyelesaikan berbagai masalah, memperbaiki keadaan, dan menciptakan tata kehidupan yang damai. Bapak Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati, Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah. Di dalam Al-Quran, Mekah disebut Bakkah, Al-Balad, Al-Qoryah, dan Al-Qura. Makkah disebut Bakkah karena secara topografis terletak di lembah yang gersang. Di kawasan inilah Nabi Ibrahim dan keluarganya memulai kehidupan baru. Walaupun pada awalnya mengalami kesulitan yang luar biasa, dengan kegigihan bekerja dan pertolongan Allah, Nabi Ibrahim berhasil merubah negeri yang miskin sumber daya alam menjadi makmur, aman, dan damai. Mekah terletak di kawasan yang strategis untuk pengembangan perdagangan. Didukung oleh etos kerja dan tradisi dagang yang kuat, Mekah tumbuh menjadi pusat bisnis yang makmur. Para saudagar Arab adalah pebisnis ulet yang bekerja sepanjang musim ke berbagai negara. Bagi bangsa Arab, berbisnis tidak semata bertujuan untuk memenuhi hajat hidup dan memperoleh harta kekayaan, tetapi lebih penting lagi sebagai sarana meraih kekuasaan dan kedudukan sosial. Karena itu tidak adanya tuntunan agama, etos dan tradisi bisnis melahirkan masyarakat kapitalis, materialistis, hedonis, dan feodalistis. Demi meraup keuntungan, mereka menempuh segala cara. Kecurangan, kebohongan, keculasan, dan penipuan adalah budaya yang melembaga. Demi melanggengkan kekuasaan, mereka memperbudak, mengeksploitasi, dan memperdagangkan manusia. Mereka gemar berfoya-foya, menghamburkan harta, bermegah-megahan di tengah penderitaan kaum papa. Demikianlah lingkungan alam dan sosial budaya Muhammad muda. Terlahir dari Bani Hashim, salah satu terah dari suku Quraisy, Muhammad muda tumbuh menjadi sosok pekerja keras yang terengginas. Muhammad muda menggembala domba dan berdagang ke mancanegara. Berbeda dengan pebisnis pada umumnya, Muhammad muda adalah pebisnis yang santun, jujur, dan terpercaya. Faktor inilah yang membuat Muhammad muda begitu termasyhur. Usahanya melejit sejajar dengan pebisnis elit. Waktu menikah dengan Khadijah, Muhammad menyerahkan mahar 20 ekor unta merah. Sebagian ada yang menyebutkan 100 ekor unta merah. Pada zaman tersebut, unta merah adalah kendaraan yang terbaik.
Bapak Presiden, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Ketika berumur 40 tahun, Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah. Muhammad mengemban misi risalah bagi umat manusia dan rahmat bagi semesta. Nabi Muhammad mengemban misi tauhid, yaitu mengesahkan dan mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah. Tauhid adalah fondasi revolusi mental yang mengandung ajaran dan nilai persatuan, egalitarianisme, dan liberasi kemanusiaan. Berlandaskan tauhid, Nabi Muhammad membela kaum wanita, budak, dan du'afa yang tertindas dan terlindas oleh hegemoni kaum borjuis Quraisy. Nabi Muhammad adalah sahabat dan pahlawan wong cilik, rakyat jelata, masyarakat akar rumput. Tauhid mengandung nilai spirit level yang mendorong mobilitas sosial vertikal berbasis kinerja. Nasib seseorang ditentukan oleh kasab, usaha, dan prestasi kerja, bukan semata-mata karena nasab, keturunan, atau silsilah keluarga. Bagaimana agar seorang berprestasi dan meraih kejayaan? Jawabannya adalah dengan bekerja. Ajaran dasar Islam tentang kerja adalah amal solih. Lafaz amal solih disebutkan secara berurutan setelah iman di dalam Al-Quran lebih dari 60 ayat. Hal ini menunjukkan kuatnya pertautan antara iman dengan amal solih. Pertautan iman dengan amal solih laksana benda dengan bayangannya. Amal solih adalah faith in action, faith-based movement, aktualisasi, realisasi, ekspresi, dan pengejawantahan iman. Beramal solih berarti bekerja yang baik. Amal solih adalah investasi yang menyelamatkan manusia dari kerugian, menuntun kepada kebahagiaan, dan mengangkat harkat martabat manusia. Bekerja yang salih memiliki 4 prinsip. Pertama, niat yang salih. Bekerja dengan niat mencari rizki karena Allah adalah perbuatan yang bernilai ibadah. Dengannya manusia memperoleh ajroh atau pendapatan dan ujroh atau ganjaran. Bekerja karena Allah menumbuhkan motivasi, dedikasi, rasa percaya diri, dan kepuasan. Makna kerja tidak diukur dari perolehan materi semata, tetapi juga rahmat dan manfaat dari setiap tetes keringat. Kedua, kaifiyah yang solih, yaitu proses, performa, dan tata kerja yang baik dan benar. Prinsip ini menegaskan pentingnya keahlian, keterampilan, kecakapan, kedisiplinan, ketekunan, ketelitian, kesabaran, kejujuran, dan sikap profesional lainnya. Pentingnya profesionalisme ditegaskan di dalam sebuah hadis, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah." Jika suatu pekerjaan diserahkan kepada orang yang tidak ahli, maka tunggulah kehancurannya. Kaifiyah yang salih meniscayakan adanya komitmen, kepatuhan, imparsialitas, dan objektivitas yang menjauhkan seseorang dari kolusi, suap, dan skandal dalam dunia kerja. Guideline, pedoman, dan standar kerja yang jelas memberikan kepastian, penilaian kinerja yang menjadi dasar pemberian penghargaan bagi yang berprestasi dan hukuman bagi yang bersalah. Ketiga, amal soleh adalah amal yang maslahat. Prinsip ini menghendaki adanya produktivitas kerja dan outcome yang berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna. Maslahat berarti manfaat, kebaikan, keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan umat manusia, serta kelestarian alam semesta. Prinsip maslahat menegaskan pentingnya pemerataan kemakmuran atau distribution of wealth, bukan penumpukan kekuasaan atau accumulation of wealth pada beberapa gelintir orang atau kelompok. Islam mengecam keras perilaku kaum kapitalis yang menumpuk kekayaan, hidup mewah, boros. Sebaliknya, Islam mengajarkan kemuliaan hidup sederhana, bersahaja, dan peduli dengan berbagi dan peduli kepada sesama. Ajaran filantropi Islam dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah tidak hanya mengandung nilai ekonomi, tetapi juga nilai transendensi, di mana harta merupakan sarana manusia meraih keutamaan spiritual yang membuat hidup manusia menjadi bermakna.
Nabi Muhammad bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang terbaik adalah mereka yang kehadirannya bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Sederhana dan bersahaja bukanlah kehidupan dalam kemiskinan dan kekurangan, tetapi sikap mental qanaah, bersyukur dengan apa yang dimiliki serta tidak memamerkan dan menghamburkan kekayaan. Walaupun berkedudukan tinggi, Nabi Muhammad SAW tetap rendah hati dan pemalu. Nabi Muhammad menjahit sendiri pakaiannya. Sikap dan kepribadian Nabi Muhammad ini merupakan counter culture dan kritik sosial dari kehidupan kaum bangsawan pada waktu itu. Keempat, amal soleh mengandung prinsip islah. Bekerja adalah proses kontinum yang ditandai oleh adanya perbaikan, penyempurnaan, peningkatan, dan pembaharuan. Untuk itu seseorang harus bersikap terbuka, kesatria, tahan kritik, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Prinsip islah mengandung ajaran futurisme bahwa masa depan harus lebih baik dari masa lalu dan masa kini. Generasi mendatang harus lebih baik dari generasi terdahulu. Inilah makna orientasi akhirat. Makna lain akhirat adalah berorientasi dan membekali diri untuk dapat bertahan di tengah perubahan, bahkan menjadi penentu perubahan. Prinsip ini mengandung pesan pentingnya regenerasi sumber daya manusia, investasi sumber dana, dan konservasi sumber daya alam. Dengan keluhuran akhlak, kekuatan kepribadian, keberanian, keteladanan, kepemimpinan yang kuat, pembangunan mentalitas kerja baru, Nabi Muhammad berhasil merubah masyarakat Arab jahiliyah menjadi bangsa yang berkeadaban. Nabi Muhammad membangun peradaban baru dengan merubah mindset, visi, kepercayaan, dan orientasi hidup ke arah keorientasi yang benar. Etos kerja dan tradisi bisnis bangsa Arab diperkuat dengan ajaran dan nilai-nilai etik Islam yang ditransformasikan secara alamiah dengan penuh kesantunan, kelembutan, dan kasih sayang. Yang mulia Bapak Presiden, hadirin dan hadirat yang terhormat. Sejarah dunia menunjukkan bangsa-bangsa yang hebat dan begitu dikdaya di masa lalu, sekarang terpuruk dan tinggal sejarah. Sebaliknya, banyak bangsa yang berasal dari kalangan budak berhasil merubah wajah dunia dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bangsa dan negara yang hebat. Kesalehan spiritual bangsa Indonesia sangat tinggi. Walaupun demikian, kesalehan sosial umat beragama masih rendah. Penelitian Badan Litbang Kementerian Agama tahun 2014 menunjukkan hanya 2 dari 10 indikator indeks kesalehan sosial yang masuk kategori baik. 2 indikator yang baik dengan nilai di atas 60 adalah demokrasi dan menghormati perbedaan. 8 indikator lainnya masuk kategori rendah. 8 indikator tersebut meliputi kepedulian sosial, kedermawanan, menghargai perbedaan, tidak memaksakan nilai, good governance, mencegah kekerasan, konservasi lingkungan, dan restorasi sumber daya alam. Produktivitas kerja bangsa Indonesia juga masih rendah. Rendahnya produktivitas disebabkan oleh faktor eksternal seperti gaji yang rendah, infrastruktur yang minim, kompetensi yang lemah, dan tidak adanya pelatihan. Selain itu, produktivitas yang rendah disebabkan oleh faktor internal, yaitu mentalitas kerja. Faktor internal tersebut antara lain tindakan yang konstruktif, percaya diri, bertanggung jawab, mencintai pekerjaan, berorientasi ke masa depan, mampu menyelesaikan masalah, mampu beradaptasi dengan lingkungan baru, berkontribusi terhadap lingkungan, kemampuan bekerja sama, dan kekuatan mengaktualisasikan potensi. Produktivitas yang rendah juga dipengaruhi oleh faktor sosial kultural, yaitu mentalitas priayi, di mana seseorang bekerja untuk menikmati fasilitas, pelayanan, dan memperoleh status sosial semata-mata. Walaupun korupsi terus berkurang, tetapi budaya korupsi masih relatif tinggi. Selain karena faktor penegakan hukum, korupsi terjadi karena mentalitas kerja yang salah.
Korupsi adalah indikasi motif kerja yang bertujuan untuk menumpuk harta semata. Korupsi adalah penyakit mental. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki mindset berkemajuan, terengginas, bekerja dengan superioritas moral, supremasi ilmu pengetahuan dan teknologi, dan visi kerja yang benar. Dengan budaya amal solih, bangsa Indonesia akan mampu mengeksplorasi, mengolah, dan memanfaatkan sumber daya alam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nabi Muhammad membangun bangsa dan peradaban utama dengan revolusi mental, yaitu membangun mindset kerja, membangun mentalitas, membangun akhlak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu bangsa kecuali bangsa tersebut merubah apa yang ada di dalam dirinya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara, itulah Bapak-bapak, tadi. ibu-ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hajah Iriana Joko Widodo, yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala, yang kami hormati pimpinan dan anggota lembaga negara, yang mulia para duta besar dan perwakilan negara-negara sahabat, yang kami hormati para menteri kabinet kerja, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW baru saja disampaikan oleh Dr. Haji Abdul Mu'ti MED, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau telah menyuguhkan paparan tentang prinsip dan profesionalitas kerja Rasulullah SAW dalam membangun mental umat dan tatanan sosial yang kokoh dan bermartabat. Paparan itu semakin menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah memberikan perubahan bagi peradaban dunia sekaligus membawa rahmat bagi alam semesta. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin sekalian yang saya hormati. Misi kenabian Muhammad SAW yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak mulia. Sebagaimana sabda beliau, "Aku diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak mulia." Akhlak adalah kunci pokok bagi tegaknya panji-panji kehidupan umat manusia. Suatu pembelajaran penting yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW adalah beliau memulai segala sesuatunya dari diri sendiri. Sabda Nabi yang populer adalah "Ibda binafsik", mulailah dari dirimu sendiri. Nabi menyatakan demikian karena memahami bahwa perubahan sosial tidak akan terjadi tanpa perubahan kultural.
dan perubahan kultural mustahil terjadi tanpa perubahan individual. Boleh dikatakan perubahan individual adalah induk dari segala perubahan, dan itu adalah teladan. Demikian kita biasa menyebutnya. Para sahabat dan kaum muslimin menerima ajaran Islam karena mereka melihat langsung kesesuaian antara kata dan perbuatan Rasul. Teladan pula yang menyebabkan banyak pihak menaruh hormat kepada beliau. Alphonse de Lamartine, penyair Prancis, menilai Nabi Muhammad lebih dari sekedar utusan Tuhan. Menurut dia, Muhammad adalah cermin kecerdasan filsuf, pembuat undang-undang yang bijak, pejuang yang gigih, dan pembaharu dogma. Saking sulitnya menggambarkan, ia bahkan bertanya, adakah manusia yang lebih besar dari Muhammad? Edward Gibbon, sejarah Inggris pada abad 17, mengatakan, kesuksesan Muhammad disebabkan oleh kekuatan akhlak, bukan oleh pedang atau kekuasaan. Dalam bukunya, The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Gibbon memberikan testimoni bahwa memori Muhammad sangatlah besar dan kuat, sikapnya sederhana dan ramah, keputusannya jelas, cepat, dan tegas. Dia memiliki keberanian untuk berpikir maupun bertindak. John Esposito, profesor dari Universitas Georgetown, Amerika Serikat, menganalisis bahwa salah satu sebab dari besarnya prasangka buruk dan fobia terhadap Islam di Barat adalah karena masyarakat belum banyak mengenal Muhammad dan hakikat ajaran Islam. Karena itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini hendaknya kita jadikan momentum untuk lebih mengenal sosok agung yang oleh Profesor Michael de Hart ditempatkan sebagai orang nomor 1 yang paling berpengaruh di dunia. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin sekalian yang berbahagia, dimensi yang paling penting dalam memperingati Maulid Nabi adalah bagaimana umat Islam bisa meneladani dan melanjutkan misi kerasulan Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa beliau mempunyai misi mulia sebagai pembawa risalah dari Allah, yaitu menyampaikan Islam rahmatan lil alamin untuk menjadi jalan hidup dan membawa keselamatan bagi seluruh alam semesta. Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar Islam dalam berbagai perspektif dan kebutuhan zaman. Tugas-tugas tersebut masih harus dilanjutkan oleh umat Islam sampai kapanpun dan dimanapun. Maka menjadi tugas umat Islam untuk melaksanakan dan melanjutkan misi beliau, baik misi vertikal sebagai hamba terhadap Tuhannya, mengajak manusia agar hanya menuhankan Tuhan dan beribadah kepada Allah, maupun misi horizontal sebagai khalifah, sebagai penerus misi Nabi, mengajak umat agar memanusiakan manusia dan agar mengerti fungsi hidupnya sebagai subjek perubahan ke arah kemajuan. Dua dimensi dari misi profetik di atas hendaknya benar-benar dapat dihayati dan dijalankan oleh umat Islam hari ini. Menyintai Rasul bukan hanya sekedar merayakan hari kelahirannya dan tidak cukup hanya merasa bangga karena telah menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapat syafaatnya di hari kiamat. Namun, wujud dari cinta dan kebanggaan itu haruslah dibuktikan dengan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangannya, kemudian melanjutkan misi kenabiannya. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan hadirin sekalian yang saya hormati, untuk itu dalam suasana Maulid Nabi ini, marilah kita jadikan ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai acuan untuk lebih menggerakkan revolusi mental agar agenda-agenda nasional kita dan segala amal saleh yang kita laksanakan benar-benar
membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini dalam rangka memantapkan tujuan kita hidup bernegara, menguatkan mental dan karakter bangsa menuju Indonesia hebat, maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Akhirnya, kami berharap Bapak Presiden berkenan menyampaikan sambutan utama dalam peringatan Maulid Nabi ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton di seluruh tanah air, Bapak-bapak, Ibu hadirin segera yang kita dimuliakan akan Allah mengikuti Subhanahu wa Ta'ala. sambutan Presiden Selanjutnya, Republik marilah kita simak Indonesia, bersama Joko sambutan Widodo. Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Wakil Presiden beserta Ibu, seluruh Menteri Kabinet Kerja, yang saya hormati para pimpinan dan anggota lembaga negara, yang saya hormati para duta besar, negara sahabat, kaum muslimin muslimat yang berbahagia di seluruh tanah air, hadirin sekalian yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Kita dapat menghadiri peringatan Maulid Nabi tingkat nasional di Istana Negara Jakarta. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Tadi sebetulnya sudah komplit, sudah lengkap apa yang disampaikan oleh Dr. Haji Abdul Mukti dari PP Muhammadiyah dan juga dari Menteri Agama Bapak Lukman Hakim dari NU. Jadi kalau sudah komplit dari NU dan Muhammadiyah, sebetulnya sudah saya mau menyampaikan apa lagi. Tapi baiklah, peringatan Maulid Nabi yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun mengandung hikmah untuk meneladani pikiran, untuk meneladani ucapan, untuk meneladani semua tindakan Nabi Muhammad. Karena beliau telah memberikan tuntunan, beliau telah memberikan keteladanan dalam mewujudkan pribadi yang unggul, dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang beradab. Tetapi tidak mudah meneladani beliau, utamanya dalam kehidupan yang serba modern sekarang ini. Banyak sudah yang menyampaikan, tetapi dalam keseharian tidak kelihatan. Kalau bisa kita meneladani beliau dalam gaya hidup sehari-hari kita, saya meyakini Indonesia akan menjadi negara yang besar, negara yang makmur, dan negara yang sejahtera.
Sejarah mencatat Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah bukan di tengah masyarakat yang maju, bukan di tengah masyarakat yang beradab, bukan di tengah masyarakat yang berkeadilan, tetapi justru di tengah komunitas yang kering. Justru di tengah komunitas yang kering dari nilai-nilai keadaban. Dan dalam menghadapi tatanan masyarakat jahiliyah tersebut yang tidak beradab itu, Nabi Muhammad mengedepankan nilai-nilai yang agung, nilai-nilai sikap kesalehan sosial yang bermartabat. Nabi Muhammad mengajak masyarakatnya selain untuk beribadah kepada Tuhan, juga untuk senantiasa menjunjung tinggi penghormatan kepada sesama. Nabi Muhammad SAW mengajarkan dan sekaligus memberikan tauladan kepada kita untuk menjunjung ukhuwah, tidak hanya ukhuwah Islamiyah, tetapi juga ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama umat manusia. Hadirin sekalian yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi harus lebih kita maknai sebagai upaya untuk meningkatkan peran umat Islam menuju Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang membawa rahmat bagi semesta alam. Untuk itulah kita perlu membangun tatanan peradaban Islam yang peduli, tatanan peradaban Islam yang menebarkan perdamaian, tatanan peradaban Islam yang menebarkan keadilan dan toleransi. Secara khusus malam hari ini, marilah kita mendoakan saudara-saudara kita yang meninggalkan kita, baik yang tertimpa musibah maupun yang tertimpa bencana. Semoga saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal, diterima amal ibadahnya dan diampuni segala kilap dan salahnya. Dan kepada keluarga yang ditinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan. Demikian beberapa pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan pada malam yang khidmat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kedamaian, memberikan kesejahteraan, memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada malam hari ini tanggal 12 Rabiul Awal 1436 Hijriah, kami bangsa Indonesia memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di Istana Negara. Semoga acara ini membawa berkah bagi kami, meningkatkan rasa mahabbah dan cinta kami kepadamu dan kepada Rasulmu, serta mendorong kami untuk mencontoh, meneladani, dan menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya Allah, Zat yang Maha Rahman dan Rahim, bimbinglah kami
para da'i, mubaligh, pejuang, dan seluruh umat Islam agar kami dapat mencontoh Rasulullah sehingga di dalam berdakwah dan berjuang untuk menyebarluaskan ajaran agama Islam kami selalu menggunakan cara-cara yang simpatik, bersikap lemah lembut dan berakhlak mulia serta menghindari kekerasan, tindakan anarkis, apalagi teror yang justru menimbulkan antipati dan merusak citra Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam, rahmatan lil alamin. Allahumma ij'al baladana Indonesia hadhihi baladatan thayyibah mutmainnah warzuq ahlaha minats thamarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, Raja Maha Kaya lagi Maha Pemurah. Engkau telah menganugerahkan kepada kami tanah yang subur dan kaya dengan sumber daya alam serta lautan yang maha luas dan kaya dengan sumber daya laut. Jadikanlah kami bangsa Indonesia sebagai khalifahmu di muka bumi yang mampu melaksanakan amanahmu dengan bekerja keras dan bekerja cerdas untuk mengolah dan memanfaatkan alam untuk sebesar-besar kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Ya Allah, Raja Maha Adil dan Bijaksana, ilhamkanlah kepada kami dan para pemimpin kami untuk memilih pola hidup sederhana sebagai contohkan Rasulullah sehingga akan membawa kebahagiaan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat serta akan dikenang umat sepanjang masa. Hindarkan kami dari pola hidup yang berlebihan, materialistik dan hedonistik, apalagi jika hal itu kami peroleh dengan cara yang tidak halal, karena hal itu akan sangat melukai rakyat sehingga mereka akan mengutuk kami sepanjang masa. Allahumma sallimna wal muslimin wa alif baina qulubina wa qulubil muslimin, khususan qulub ra'saina wa ra'sal muslimin. Ya Allah, Raja Maha Damai dan memberi kedamaian, persatukanlah hati kami dan damaikanlah para pemimpin kami serta rakyat kami sehingga kami mampu mewujudkan Indonesia sebagai badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang makmur dalam keadilan, adil dalam kemakmuran dan berkah di bawah naungan ampunan-Mu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Selanjutnya Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Ibu Hajah Iriana Joko Widodo dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Mufidah Yusuf Kala berkenan meninggalkan tempat acara.